Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Samuel Simanjuntak dengan NIM B1001483, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya ingin membuat video edukasi bertemakan penegakan hukum lingkungan. Yang pertama saya jelaskan dulu apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses pengadilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat ketaatan terhadap hukum. Dan apa itu penegakan hukum lingkungan? Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Lalu, instrumen penegakan hukum lingkungan adalah Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Memuat 1. Sanksi administrasi. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Yang ketiga, penyelesaian sengketa lingkungan di dalam pengadilan. Dan yang terakhir, penegakan hukum pidana. Lalu, penegakan hukum administrasi lingkungan. Penegakan hukum administrasi lingkungan bersifat preventif atau pengawasan dan represif atau sanksi administrasi untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administrasi dapat diterapkan terhadap kegiatan yang melanggar persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan. Jenis sanksi administrasi yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah Permen LH nomor 2 tahun 2013. Lalu, tujuan pengenaan sanksi administrasi yaitu pasal 2 Permen LH nomor 2 tahun 2013 melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan atau perusakan akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan menanggulangi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan. Dasar penerapan sanksi administrasi menurut pasal 5 Permen LH nomor 2 tahun 2013, yaitu yang pertama adalah legalitas kewenangan, yang kedua prosedur yang tepat, yang ketiga ketepatan penerapan sanksi, yang keempat kepastian tidak adanya cacat yuridis, dan kelima asas kelestarian dan keberlanjutan. Lalu, apa saja faktor-faktor penegakan hukum administrasi lingkungan? Yang pertama, izin yang digunakan sebagai perangkat pengawasan dan pengendalian. Dan yang kedua, persyaratan dalam izin dengan merujuk pada AMDAL, UKL, UPL, standar buku mutu lingkungan, peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, mekanisme pengawasan peraturan. Keempat, keberadaan pejabat pengawas atau PPLHD, yaitu kuantitas dan kualitas yang memadai, dana dan sarana prasarana yang memadai, dan sanksi administrasi yang efektif. Berikutnya, mekanisme penerapan sanksi administrasi. Yang pertama, bertahap, yaitu didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang berat. Contohnya, teguran tertulis paksaan pemerintah hingga pembekuan izin dan pencabutan izin. Yang kedua, bebas. Keleluasan pejabat yang bersenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tindak pelanggaran. Contohnya, paksaan pemerintah, pencabutan izin tanpa didahului teguran tertulis. Yang ketiga, kumulatif, internal, atau penggabungan beberapa jenis sanksi administratif. Contohnya, paksaan pemerintah dengan pembekuan izin. Lalu, eksternal, penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya. Contohnya, paksaan pemerintah dengan pidana. Lalu berikutnya, mekanisme penerapan sanksi administrasi. Yang pertama, bertahap, yaitu didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga yang berat. Contohnya, teguran tertulis, paksaan pemerintah, hingga pembekuan izin dan pencabutan izin. Yang kedua, bebas. Keleluasan pejabat yang bersenang untuk menentukan jenis sanksi yang didasarkan pada tindak pelanggarannya.
Contohnya, paksaan pemerintah pencabutan izin tanpa didahului dengan teguran tertulis. Kumulatif internal atau penggabungan beberapa jenis sanksi administrasi. Contohnya, paksaan pemerintah dengan pembekuan izin. Lalu berikutnya ada eksternal, yaitu penggabungan salah satu jenis sanksi administratif dengan penegakan hukum lainnya. Contohnya, paksaan pemerintah dengan hukum pidana. Penerapan sanksi teguran tertulis. Teguran tertulis diterapkan apabila penanggung jawab usaha melakukan kegiatan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan atau izin perlindungan dan pengelolaan LH, tapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan. Contohnya, terjadi kerusakan mesin produksi, terjadi kerusakan IPAL, TPS belum sesuai persyaratan teknis. Lalu, kriteria teguran tertulis bersifat administratif, bersifat teknis tetapi perbaikannya bersifat ringan atau dapat dilakukan secara langsung atau tidak membutuhkan waktu yang lama. Baiklah, terima kasih. Demikian video edukasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nama saya Samuel Simantak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.